Perkenalkan, nama saya Nika Delia Listiani, nomor absen 8 dari Prodi Diplomat 3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang promosi kesehatan. Pengertian promosi kesehatan. Menurut Green dan Quater pada tahun 2005 menyatakan bahwa promosi kesehatan adalah kombinasi upaya-upaya pendidik, kebijakan, atau politik, peraturan, dan organisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan kondisi hidup yang mengutamakan kesehatan individu, kelompok, ataupun komunitas. Sedangkan menurut Kementerian atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan dukungan oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Yang kedua ada Departemen Kesehatan menurut L.A. Bonte dan Vetter pada tahun 1996, yaitu determinan kesehatan ada 3, yaitu determinan sosial dan determinan lingkungan. Di samping determinan fisik dan biologi, determinan fisik seperti kebersihan lingkungan, cuaca, iklim, dan lain sebagainya. Sedangkan determinan biologi, misalnya mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, dan lain sebagainya. Sementara itu, determinan sosial yang sangat berpengaruh kesehatan antara lain kemiskinan, pengangguran, kelestarian lingkungan, diskriminasi, dan ketidakberdayaan. Sedangkan menurut Sarjana Marmot pada tahun 1999 menyebutkan bahwa ada 10 determinan sosial yang mempengaruhi kesehatan, yaitu yang pertama kesenjangan sosial, yang kedua stres, yang ketiga kehidupan dini, yang keempat pengecualian sosial, yang kelima pekerjaan, dan keenam pengangguran, ketujuh dukungan sosial, ke-8 ketergantungan pada narkoba, ke-9 pangan, dan ke-10 transportasi. Yang ketiga ada perkembangan dan keterkaitan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kesehatan dasar, pendidikan kesehatan, dan promosi. Adanya perkembangan promosi kesehatan tidak terlepas dari adanya perkembangan sejarah kesehatan masyarakat di Indonesia, yaitu dengan dimulainya program pembangunan kesehatan masyarakat desa yang disebut PKMD pada tahun 1975 dan adanya perkembangan promosi kesehatan internasional tahun 1978 berupa deklarasi Alma-Ata tentang primary healthy care yang menjadikan tonggak sejarah cikal bakal promosi kesehatan di Indonesia. Kemudian istilah healthy promotion atau promosi kesehatan mulai dicetuskan pada tahun 1986 ketika diselenggarakannya konferensi internasional pertama tentang healthy promotion di Ottawa, Kanada, yang menghasilkan piagam Ottawa dan memiliki 5 butir rumusan upaya promosi kesehatan, yaitu yang pertama kebijakan berwawasan kesehatan, yang kedua lingkungan yang mendukung, yang ketiga reorientasi pelayanan kesehatan, yang keempat keterampilan individu, dan yang kelima gerakan masyarakat. Dan sebelum terlahirnya promosi kesehatan, maka telah ada pendidikan kesehatan. Akan tetapi pendidikan kesehatan kemudian diganti atau diartikan luas menjadi promosi kesehatan karena agar para penyuluh atau pendidik kesehatan masyarakat menjadi lebih sadar tentang perlunya sebuah pendekatan positif dalam pendidikan kesehatan terlebih dari sekedar pencegahan penyakit. Yang keempat, ada 5 ruang lingkup promosi kesehatan. Ruang lingkup dalam promosi kesehatan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama, ruang lingkup berdasarkan area. Masalah dilihat dari area masalah. Ruang lingkup upaya promosi mencakup berbagai ideologi dari kesehatan dan penyakit seperti kesehatan ibu, kesehatan anak,
penyakit infeksi dan penyakit infeksi menular, penyakit tidak menular, kecelakaan dan bencana, kesehatan manula. Pada saat ini, model kesehatan yang baru yaitu Social Model of Healthy mulai diterima, meninggalkan medical model pada model sosial. Masalah kesehatan dilihat lebih pada penyebabnya, bukan semata-mata dengan mengobati penyakit yang merupakan akibat dari masalah kesehatan. Yang kedua, ada ruang lingkup berdasarkan tingkat pencegahan. Oleh karena masyarakat berada dalam berbagai status atau kondisi, maka promosi kesehatan harus bersifat komprehensif di dalam upaya kesehatan. Dikenal 5 tingkat pencegahan dari Level and Carl. Yang ketiga, ada ruang lingkup pelayanan. Kesehatan dasar Deklarasi Alma-Ata pada tahun 1978 yang terkenal dengan visi Sehat untuk Semua tahun 2000 menghasilkan konsep pelayanan kesehatan dasar atau primary healthy care yang meliputi Active Primary Care, Healthy Education, Healthy Promotion, Disease Surveillance, dan Monitoring. Community Development. Yang keempat, ada ruang lingkup aktivitas. Diperluaskan peran pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan oleh WHO, menggambarkan juga luas ruang lingkup aktivitas promosi kesehatan. Ottawa Carter mengemukakan 5 pilar utama atau cara untuk mempromosikan kesehatan yang bunyi pernyataannya sesungguhnya bersifat perintah, yaitu buat kebijakan publik yang sehat, ciptakan lingkungan yang mendukung, perkuat kegiatan masyarakat, kembangkan atau tumbuhkan keterampilan pribadi, orientasi ulang pelayanan kesehatan. Dan yang kelima, ada ruang lingkup perilaku kesehatan, di mana ruang lingkup ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat perilaku kesehatan individu yang menjadi unit analisis. Yang kelima, ada soalnya yaitu visi promosi kesehatan. Sehingga adapun visi promosi kesehatan diantaranya mau atau kemauan. Artinya adanya kemampuan dalam diri untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Mampu artinya tumbuh, serta adanya kemampuan dalam diri untuk terus memelihara dan meningkatkan kondisi kesehatan tumbuh. Peningkatan kesehatan artinya mau dan mampu untuk meningkatkan potensi dan keadaan kesehatannya sendiri. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila terdapat perkataan atau perilaku yang kurang berkenan serta penjelasan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Terima kasih.